Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala Muhammadin wa ali Muhammad amma ba'd. Bapak yang saya berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Bersama kita sudah ada Ustazuna, Ustadz kita, Ustadz Wahyudin Biwahid, yang akan kita minta dengan segala hormat membantu kita membaca ayat suci Al-Quran. Pagi hari ini kita masuk pada surat Az-Zukhruf ayat 41 sampai 50. 41 sampai 50. Karena waktu kita sudah lewat, kepada Ustazuna, Ustadz kita, Ustadz Wahyudin Biwahid, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Ya, syukran Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan tadarus kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وعدناهم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل من قبلك ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب
العالمين فقال فقال إني إني رسول العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون فلما جاءهم بآياتنا إذا هم يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وما نريهم آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فلما كشفنا العذاب إذا هم ينكثون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على صل محمد على وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Kita haturkan terima kasih banyak kepada Ustazina Ustaz Wahyudin Biwahid. Semoga Allah SWT mengirimkan malaikat bersyap-syap sampai ke rumah beliau, dari rumahnya sampai ke arasy Allah SWT. Seraya malaikat istighfarkan beliau, dan begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah SWT mencurahkan kepada kita, kepada Bapak Ibu semuanya, curahan rahmat dan sakinah dari sisi Allah SWT. Kita teruskan surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43. Terakhir kita sudah sampai di ayat 40, dan tadi kita baca ayat 41 sampai ayat 43, nomor 43. Az-Zukhruf sendiri secara bahasa artinya perhiasan emas. Turunnya di Mekah, makanya disebut surat Makkiyah.
Jumlah ayat 89 ayat. Subuh yang lalu ataukah kemarin kita sudah sampai pada ilustrasi ini, yaitu bahwa kalau orang sudah menutup telinganya dengan sumbat, menutup telinganya dengan kata-kata saya enggan mendengarkan, maka kemudian Nabi sekalipun tidak akan mampu membuat mendengar orang itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa anta tusmi'u?" Apakah engkau engkau Muhammad tusmi'u bisa membuat mendengar as-summa orang yang sudah mentulikan dirinya, membudakkan dirinya. Au tahdi ataukah bisa memberikan panduan, bimbingan al-umya kepada mereka yang membutakan hatinya. Yang dimaksud di sini tuli budak adalah hati. Yang dimaksud buta di sini adalah hati. Wa man kana fi dalalin mubin. Wa man kana fi dalalin, dan orang-orang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau orang-orang itu sudah membuat dirinya tuli, membuat dirinya buta, maksudnya itu tidak melihat lagi fakta, tidak melihat kenyataan, makanya berkali-kali kita sampaikan, berpikir Al-Quran itu adalah objektif. Objektif itu artinya melihat faktanya seperti itu. Walaupun pahit bagi kita, walaupun tidak sesuai dengan pendapat kita atau kelompok kita. Tapi kalau faktanya seperti itu, ya kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Itu disebut dengan objektif. Kemudian yang kedua adalah rasional, sesuai dengan aturan-aturan akal, aturan-aturan mantik. Disebut dengan rasional, bahasa lainnya. Bahasa Arabnya mantiki namanya. Ataukah mereka yang sudah memang memilih kesesatan. Kata memilih kesesatan itu memilih dunia hitam. Memilih dunia yang tidak terkait dengan pengetahuan yang sifatnya akademis, sifatnya objektif rasional itu. Orang yang memilih kesesatan pun seandainya Nabi datang tidak mampu. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup membuat orang tuli mendengar kalau yang bersangkutan sendiri sengaja membuat dirinya tuli. Tidak ada yang bisa membuat melihat orang yang sengaja membuat hatinya buta. Kita lihat Nabi juga terhadap istrinya seperti kasusnya Nabi Nuh, ya tidak bisa. Nabi Lut terhadap istrinya juga tidak bisa. Asia kepada suaminya, Fir'aun, tidak bisa. Karena setiap orang adalah berjalan secara individu. Kita kelihatannya berinteraksi secara sosial, bermasyarakat, bergaul, tetapi dalam pergaulan kita itu masing-masing diri bertanggung jawab atas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Dan orang-orang seperti ini nantinya ya dicemplungkan atau dibuang ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Ini adalah ilustrasi yang menarik. Orang karena diceritakan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis bahwa neraka itu dalam sekali, sehingga orang untuk masuk ke sana tuh jatuh, dibuang ke dalamnya. Ketika mereka sedang meniti titian sirat di atas neraka, melewati neraka menuju kepada surga. Mereka-mereka yang tidak bertakwa jatuh sebelum sampai ke surga. Fa'imma nazhabanna bika, seandainya pun nazhabanna, kami membuat kamu lenyap. Jadi secara bahasa ini nazhabanna itu membuat kamu pergi, lenyap. Jadi dari kata zahaba, zahaba itu kan pergi. Adhaba membuat pergi, jadi melenyapkan. Seandainya pun kami melenyapkan, bika engkau Muhammad. Seandainya kami mewafatkan engkau, terjemahnya mewafatkan. Secara bahasa membuat pergi, mengenyahkan. Seandainya kami melenyapkan kau Muhammad dari muka bumi, fa inna minhum muntaqimun. Tetap saja mereka yang membutakan mata hatinya, mentulikan telinga hatinya, dan memilih kesesatan, tetap kami akan berikan hukuman kepada mereka. Jadi kalau Nabi sudah datang, seandainya Nabinya sudah meninggal dunia, kehidupan tetap berlangsung, yang mereka-mereka yang tetap memilih untuk buta dan tuli, tetap Allah hukum kepada mereka. Kenapa? Karena Nabi sudah datang. Walaupun kedatangannya sudah berlalu, karena Nabinya sudah lewat. Jadi tetap Allah akan menghisap, akan
meminta pertanggungjawaban mereka, bahkan Allah akan mengazab mereka. Terbukti kita lihat banyak sekali dinasti-dinasti, kerajaan-kerajaan yang muncul pasca Nabi wafat, tapi tidak ada yang bertahan lama. Ya, kita lihat bagaimana kuatnya dinasti Abbasiyah yang runtuh juga. Dan boleh dikata sekarang hampir tidak ada bekasnya. Dinasti Abbasiyah itu berkuasa mungkin ratusan tahun. Kalau dinasti Umayyah cuma sekitar 70 tahunan. Dan begitu juga lain. Yang ada bekasnya sampai sekarang cukup mengesankan adalah dinasti Fatimiyah di Mesir, karena ada universitas yang dibangun, yaitu Universitas Al-Azhar. Aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun. Ataukah kami perlihatkan kepada Muhammad, kaknya masih Nabi Muhammad, ya. Atau kami perlihatkan kepada Muhammad, alladzi orang yang wa'adnahum. Jadi kami perlihatkan kepadamu yang wa'adnahum, siksaan yang kami janjikan kepada mereka. Tadi muntaqimun. Muntaqimun itu adalah hukuman, siksaan, penderitaan yang kami janjikan kepada mereka. Alladzi wa'adnahum fa inna, maka sungguhnya kami alaihim muqtadirun. Kami terhadap itu semuanya, terhadap mereka muqtadirun, berkuasa. Jadi kalau seandainya Allah memperlihatkan langsung sekarang apa yang dijanjikan kepada mereka, kalau mereka membutakan mata hatinya, mentulikan kuping hatinya, telinga hatinya, maka tetap saja tidak mereka bisa menghindar. Apa sebabnya? Inna alaihi muqtadirun. Kami terhadap mereka itu berkuasa. Jadi tidak ada yang bisa lolos, lari daripada siksaan Allah. Tidak ada yang bisa lolos dan lari dari hukuman Allah SWT. Kenapa? Karena kita semuanya berada dalam platformnya. Kita semuanya berada dalam wilayah kekuasaannya. Kita ini semuanya berada dalam jangkauan sinyalnya. Kalau ibarat handphone itu, selama handphone itu terjangkau sinyalnya provider, pasti bisa ditemukan. Begitu dia nyalakan, pasti si provider tahu. Dan polisi kalau ada kejahatan bisa kerjasama dengan provider, mencari posisi pemilik telepon itu. Langsung ketahuan posisinya di sini, lengkap dengan titik koordinatnya. Jadi kalau di dunia saja dengan gampang diketahui orang yang menyalakan handphonenya, apatah lagi kalau Allah SWT, yang pengetahuan Allah tidak bergantung kepada sinyal, tidak bergantung kepada provider internet ataukah provider handphone seluler. Allah sendiri yang mengetahui semuanya itu. Jadi Allah mengatakan, seandainya pun kami perlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka, niscaya kami mampu melakukan itu. Karena tidak ada satu pun yang lolos daripada kuasa kami. Kami terhadap mereka muqtadirun, berkuasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, agama datang terutama kalau kita baca kitab suci Al-Quran, penekanannya selalu dua. Yang pertama adalah bagaimana mengenal Allah. Kata-kata muqtadirun itu caranya Allah perkenalkan dirinya kepada kita bahwa dia kuasa atas segala-galanya. Sehingga kekuasaan Allah itu bisa dilakukan secara langsung, intervensi langsung seperti mukjizat, bisa juga melalui hukum alam, hukum sebab akibat. Lalu kemudian jemaah sekalian, Allah memberikan kepada kita kitab suci Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya kita berpegang kepadanya. Seperti Bani Israel, kesalahan-kesalahan yang terjadi, penderitaan-penderitaan yang terus menimpa Bani Israel pada saat itu, disebabkan karena mereka mencampakkan. Mereka tidak memperhatikan kitab suci yang dibawa oleh nabinya. Sehingga suatu saat Allah mengangkat bukit di atas kepala mereka. Setelah diangkat bukit di atas mereka dan nyaris seakan-akan bukit itu akan menimpa mereka, baru Allah minta mereka bersumpah. Bersumpahlah untuk berpegang teguh kepada kitab suci itu. Setelah dia bersumpah, baru kemudian tidak jadi bukit itu jatuh. Tapi ya namanya Bani Israel, tidak lama setelah itu ingkar lagi. Jadi problem yang terjadi pada umat demi umat, pengikut demi pengikut nabi-nabi, adalah karena mereka tidak lagi
konsisten tidak lagi berpegang teguh kepada kitab suci yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Ketika manusia tidak lagi berpegang teguh kepada kitab suci yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul, maka otomatis perbuatan perkataan manusia sudah berdasarkan hawa nafsunya. Karena dua saja kalau kaitannya dengan agama, hawa nafsu atau yuha, atau sesuatu yang diwahyukan. Maka Allah berfirman, fastamsik, maka berpegang teguhlah. Fastamsik, berpegang teguh. Istamsik itu berpegang teguh. Ya. Makanya kan ada kata-kata intamasaktum, ya, taraktu fikumus sakalain, aku tinggalkan pada kalian dua hal yang sangat berat. Intamasaktum, jika kalian berpegang teguh bihima, kepada keduanya. Nah, pastamsik itu berpegang teguh, jadi memegang sesuatu. Kalau misalnya kita memegang sesuatu, lalu sesuatu itu mau dirampas oleh begal, oleh perampok, pasti kita akan pegang sekuat-kuatnya. Nah, begitulah kurang lebih Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kita sudah bahas sebelumnya di surat 40. Kalau ingin mengalahkan mereka, umat Muhammad, jauhkan Al-Quran. Di situ dikatakan, jangan dengarkan, la tasma'u lihadal Quran walghaw fihi. Surat 40 ayat 26. Jadi dikatakan di situ bahwa jangan biarkan umat Islam, biarkan umat Muhammad membaca Al-Quran ini. Kalau toh dibacanya supaya tidak sampai kepada maknanya yang paling dalam, al-ghaw, bikin kegaduhan. Jadi, wala tasma'u lihadal Quran, jangan dengarkan Al-Quran ini. Nah, karena ada upaya untuk menjauhkan umat dari Al-Quran, maka ayat turun. Bagi umat Islam harusnya fastamsik billadzi uhiya ilaika. Jadi kata-katanya jelas, alladzi uhiya berarti kan yang diwahyukan. Fastamsik, berpegang teguhlah kepada, bi-nya dengan alladzi, yang uhiya, yang diwahyukan, ilaika, kepada Muhammad. Jadi Nabi saja, perhatikan Pak sekalian, Nabi saja perintahnya Allah kepadanya adalah berpegang teguh kepada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apalagi kita umatnya ini. Nabi saja yang jelas-jelas penerima wahyu, ayat ini berkomunikasi langsung kepada Nabi, fastamsik billadzi uhiya ilaika. Berpegang teguhlah kepada yang diwahyukan kepada Muhammad. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka kita lihat, kita masalahnya sekarang umat Islam, kenapa tiba-tiba gampang sekali diprovokasi, gampang sekali diradikalisasi, dijadikan sebagai tumbal-tumbal di berbagai tempat ketika ada hajatan-hajatan dalam tanda petik politik orang-orang tertentu, lalu kemudian umat Islam dijadikan tumbal. Jadilah umat Islam tumbal di Afghanistan, padahal yang berkepentingan mengalahkan Uni Soviet adalah Amerika Serikat. Jadilah tumbal umat Islam di Syria, padahal yang berkepentingan untuk mengalahkan Bashar Assad adalah Amerika dan Israel, karena menolak untuk negaranya dilewati pipa minyak yang membentak dari Teluk sampai kepada Eropa, yang untuk mengurangi ketergantungannya kepada Rusia seperti yang kita lihat sekarang. Semua yang punya hajat mereka, tetapi umat Islam yang dipakai. Jadi kita ini mohon maaf seperti ayam potong. Ayam potong itu orang bersyukur ayam yang dipotong, orang juga meninggal dunia ayam yang dipotong. Beginilah kualitas kita sekarang. Jadi kalau ada orang hajatan itu kawinan misalnya, kawinan kan bergembira, ayam dipotong. Ada kasus meninggal dunia bersedih, ayam juga dipotong. Nah, kita ini kualitasnya seperti ayam potong. Kenapa? Karena kita jauh dari wahyu yang diwahyukan. Sehingga kita gampang dirobotisasi namanya. Orang yang sudah kehilangan pedomannya, dua pedoman utama. Pertama adalah rasionalitasnya, objektif rasionalnya. Yang kedua adalah keberpegang teguhannya kepada kitab suci. Maka yang bersangkutan bisa dirobotisasi, bisa dirobotkan. Bisa dijadikan manusia robot, diprogram untuk dilakukan kejahatan-kejahatan. Tidak mungkin yang bersangkutan tidak dirobotisasi. Tinggal di pedalaman Sukabumi, kerjanya mengambil rumput, datang ke Senayan untuk menggebuki seseorang. Coba. Tidak mungkin kalau tidak ada menggerakkannya. Bagaimana bisa seorang tinggal di pedalaman Sukabumi? Kerjanya adalah mencari rumput buat dombanya. Tiba-tiba kok ada di Senayan. Kita saja tinggal di Jakarta, jarang ke situ. Tiba-tiba datang ke sana dan dia dapat pembagian jaket mahasiswa
terus kemudian kerjanya menggebukin orang luar biasa. Itu ini sudah dengan robotisasi, dirobotkan. Bagaimana caranya? Dari awal beragama dilarang menggunakan akalnya. Ya. Bagaimana cara kenapa dilarang menggunakan akalnya? Agar bisa dibuat robot, robotisasi. Ya. Sehingga bisa diperintah melakukan apa saja. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, berhati-hatilah dengan setan. Karena setan itu bekerja dari tempat yang kamu tidak ketahui. Di balik semuanya itu kita tidak lihat. Yang kita lihat cuma orang-orang dirobotisasi di bawah. Tetapi di belakang sana, di balik layar tidak kelihatan. Di belakang panggung, di luar panggung tidak kelihatan. Sutradaranya tidak kelihatan. Itu yang disebut dalam Al-Quran, setan itu adalah berada dari tempat yang kamu sendiri tidak melihatnya. Supaya kita tidak terkena godaan robotisasi setan, ayat ini menjadi relevan. Fastamsik, berpegang teguhlah, billadhi, kepada billadhi, kepada yang diwahyukan kepadamu. Jadi penggunaan kata bi di sini menunjukkan berpegang teguh kepada yang diwahyukan dan juga kepada pasangan yang diwahyukan. Karena ini sama dengan bismillah. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Karena hanya dengan berpegang teguh kepada wahyu yang diwahyukan itulah engkau Muhammad ala berada di atas siratin mustaqim, jalan yang lurus. Jadi hanya dengan berpegang teguh kepada wahyu yang diwahyukan itulah innaka, sungguhnya engkau ala siratin mustaqim. Terkadang Bapak Ibu sekalian kita menghormati seorang ulama besar, sehingga kemudian kita hanya membahas buku-bukunya saja. Bahwa menghormati ulama besar wajib, memuliakan seorang alim besar itu wajib. Tetapi setinggi-tingginya sikap kita memuliakan seorang ulama besar, tidak boleh mengatasi Al-Quran. Karena keulamaan seseorang itu bergantung kepada kitab Al-Quran yang dibacanya juga. Dan Al-Quran itu bukan dari ulama, bahkan dari Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika manusia mengalami deviasi, merasa beragama dengan cukup hanya membahas buku-buku para alim ulama saja. Tidak bolehkah kita bahas buku alim ulama? Boleh, tetapi itu adalah sekunder. Yang pertama sekali adalah Al-Quran. Makanya seperti ceramah kita dengarkan dari ikhwan kita kemarin, mengatakan bahwa Ramadan itu adalah harusnya menjadi musim seminya Al-Quran. Musim seminya Al-Quran. Al-Quran yang tadinya tidak begitu diperhatikan, harusnya di bulan Ramadan ini diperhatikan. Kenapa? Musim semi. Musim semi itu adalah musim yang paling indah di negara 4 musim. Karena pada saat itu yang tadinya pohon-pohonan sudah gundul, tidak ada daunnya, tidak ada kembangnya apalagi, di musim semi daun-daunnya, pucuk-pucuknya keluar, bahkan kembang-kembang merekah. Dan pada saat itu juga iklim juga, cuaca itu paling enak, tidak panas dan tidak dingin. Karena musim dingin baru selesai dan musim panas baru bermula, itu paling nyaman. Nah, dikatakan bahwasanya Ramadan itu adalah musim seminya Al-Quran. Nah, di sini katakan fastamsik billadzi uhiya ilaika. Jadi kalau toh kita tidak mampu menyimak, mentadaburi Al-Quran sepanjang hidup kita, paling tidak seperti kata hadis tadi, di bulan Ramadan. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Dan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, berada di atas jalan yang lurus. Jelas keserbahagia. Sayangnya Al-Quran itu terkadang hanya dibaca untuk sekedar dapat pahala saja. Bahwa kalau kita baca Al-Quran dapat pahala, itu iya. Tetapi tidak boleh jadi niat. Niat kita baca Al-Quran apa? Ma'rifat kepada Allah. Takarrub kepada Allah. Itu yang tujuannya membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah bimbingan. Bayangkan kalau kita bawa alat navigasi, kompas misalnya. Tetapi kita bawa kompas itu karena indah. Tulisan-tulisannya indah. Sehingga selalu kita lihat, baca angka 1, 2, 3-nya. Ya kita tidak terbawa kemana-mana oleh kompas itu. Kenapa? Karena kita hanya berhenti pada tulisannya yang indah saja. Harusnya kalau kita baca Al-Quran melalui tulisannya, melalui huruf-hurufnya, melalui teksnya, kita menyelam masuk ke kedalaman maknanya. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Wa innahu, sungguhnya Al-Quran itu, jadi ini kembali kepada Al-Quran tadi. Wa innahu, sungguhnya Al-Quran itu la dzikrun, benar-benar pengajaran. Ini lamnya taukid
taukid lagi. Ini juga innanya juga ada di sini. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar zikrun, pengajaran, pelajaran, peringatan laka kepada kamu. Jadi jelas sekali di sini bahwa Nabi itu adalah tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Ayat-ayat seperti ini teksnya, kalimatnya berbeda, tetapi maknanya sama dengan ayat yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mungkin berbicara lagi berdasarkan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan. Nah, di sini pun dikatakan wa inna, sungguhnya Al-Quran itu benar-benar peringatan, pelajaran bagi kaum Muhammad, wali qaumika, dan bagi kaum, bagi umatmu juga. Jadi Al-Quran membuat umat ini berjaya kembali, tidak hanya menjadi objek robotisasi yang digunakan dibawa ke berbagai negara untuk merusakkan negaranya sendiri. Kita baru menyaksikan bagaimana Perdana Menteri Pakistan dijatuhkan lagi oleh kepentingan pihak luar. Maka caranya yang paling gampang adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar pengajaran, kurikulum bagi kamu dan kaum Muhammad. Wa sawfa tus'alun. Dan berkenaan dengan Al-Quran ini tadi hu-nya ini, kita akan diminta pertanggungjawaban. Nabi pun diminta pertanggungjawaban. Wa sawfa, dan kelak nanti tus'alun, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Ayat ini turun kepada Nabi, tapi hakikatnya turun kepada kita. Jadi kaknya di sini adalah kepada kita juga, bukan hanya kepada Nabi. Sehingga kaknya di sini, engkaunya, kaknya di sini, engkaunya di sini, itu juga tu-nya di sini, jadi tu-nya nih kamu juga. Ini adalah kita juga. Kamu, kita dimintai pertanggungjawaban tentang Al-Quran. Kok kenapa kamu bisa masuk neraka? Kok kenapa kamu bisa ini dan itu? Bukankah telah dikirim Al-Quran kepadamu? Lalu apa yang kamu lakukan kepada Al-Quran itu? Wa sawfa tus'alun. Kamu pasti akan ditanya tentang itu. Jadi kalau kita memahami ayat ini bahwa sawfa tus'alun, kaitannya dengan Al-Quran di sini, kaitannya tadi dengan yuha itu diwahyukan kepada Nabi, maka terjawablah apa yang dimaksud di dalam surat Juz Ammah, An-Naba, dan surat At-Takasur. Juz Ammah atau surat An-Naba mengatakan kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Tempat lain dikatakan kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ternyata itu ada saufanya di sini. Sama, berarti yang dimintai pertanggungjawaban yang akan kita ketahui nanti di sana adalah pertanggungjawaban kita. Permintaan akan pertanggungjawaban kita. Jadi kita akan tahu bahwa Al-Quran dan pasangannya itu benar-benar sangat penting. Sampai dikatakan saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Was'al man arsalna min qablika. Tanyakanlah. Is'al itu tanyakanlah. Man, orang yang arsalna, artinya orang di sini rasul yang kami utus min qablika, sebelum kamu Muhammad. Jadi rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, kaknya Nabi Muhammad, min rusulina, di antara rasul-rasul. Tanyalah di antara rasul-rasul yang kami utus sebelum kamu Muhammad. Aja'alna min dunir rahmani alihah yu'badun. Apakah pernah kami menjadikan atau merintahkan mereka menyembah Tuhan-Tuhan min dunir rahman, selain daripada Allah. Jadi min dunir rahman. Pernahkah kami memerintahkan nabi-nabi menjadikan selain daripada Allah sebagai ilah, Tuhan-Tuhan yang disembah? Jawabannya tentu tidak. Artinya nabi-nabi itu dari awal sampai akhir risalahnya sama. Dari awal, yaitu dari Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad kita sama risalahnya. Ini kita lihat. Di surat sebelumnya juga kita sudah melihat tentang syara' lakum minad dini ma wassa bihi Ibrahim dan seterusnya. Jadi tanyalah kepada nabi-nabi sebelum kamu, pernahkah kami meminta kepada nabi-nabi dan rasul-rasul utusan kami itu
meminta umat, meminta manusia menjadikan selain daripada Ar-Rahman, selain daripada Allah, alihah, Tuhan-Tuhan, untuk disembah? Jawabannya tidak ada. Jadi semua nabi datang adalah mengajarkan satu, makrifat kepada Allah. Semua nabi-nabi datang menerima wahyu, tujuannya sama, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab masalah-masalah yang muncul karena tidak makrifat kepada Allah. Jadi manusia bermasalah dalam hidupnya, termasuk tadi dirobotisasi, karena mereka tidak makrifat kepada Allah. Kalau mereka makrifat kepada Allah, tidak mungkin mereka melakukan itu. Karena semakin makrifat orang kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Karena dalam makrifat itu, antara arif dan ma'ruf itu tidak bisa dibedakan. Yang mengenal dan yang dikenal menjadi satu. Jadi semakin makrifat orang kepada Allah, semakin menyatu. Makrifat itu dari kata araf ya'rifu, berarti kan ada arifnya. Arif itu adalah yang mengetahui, yang mengenal. Dan ada ma'rufnya yang dikenal. Ada alim dan ada maklumnya. Alim wa maklum. Karena dalam kaidah alim dan maklum itu terjadi pemenyatuan. Ittihadu bainal alim wal maklum. Terjadi pemenyatuan antara yang mengenal dan yang dikenal. Antara yang mengetahui dan yang diketahui. Jadi semakin ma'rifat kepada kita kepada Allah, semakin dekat. Jadi tidak ada cara mendekatkan diri kepada Allah kecuali ma'rifat. Tidak bisa kita dekat dengan Allah kecuali ma'rifat. Dan bagaimana kita mengenalnya dia? Dengan cara mendengarkan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Melalui apakah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita? Melalui Al-Quran. Selain daripada Al-Quran itu pasti angan-angan. Asumsi-asumsi yang bisa benar bisa salah. Kenapa? Karena bukan dari Allah. Sedangkan Al-Quran adalah Allah melalui nabinya memperkenalkan dirinya kepada kita. Maka ayat itu mengatakan, coba tanyalah kepada nabi-nabi sebelum kamu. Pernahkah kami mengutus rasul, nabi, dari sisi kami yang kami perintahkan untuk meminta manusia menyembah selain daripada Allah, selain daripada aku, kata Tuhan. Min dunir rahman. Karena pertanyaan retoris, tentu jawabannya adalah la, tidak mungkin. Tidak pernah terjadi ada nabi mengajarkan tidak menyembah kepada Allah. Kita lihat Nabi Musa. Bapak Ibu sekalian ya, ini Bani Israel. Ketika Bapak Ibu bayangkan kalau kita bersama mereka, kita ada di sini dan menyaksikan air terbelah seperti ini. Terbelah seperti tembok nih. Airnya kok bisa benar-benar terbelah. Kalau kita ada di tengah-tengah ini, lewat. Pasti muncul kekaguman yang luar biasa kan, seharusnya. Kekaguman kepada siapa? Kepada Allah. Pasti melalui Nabi Musa. Tidak mungkin langsung kepada Allah. Kenapa? Karena Musa yang melakukan ini atas perintah Allah. Ya, ini tongkatnya Nabi Musa yang dipukulkan ke laut atas perintah Allah. Allah mengatakan idrib asakal bahra, pukulkanlah tongkatmu itu ke lautan. Nabi Musa melakukan, terbelah lautan. Jadi ini adalah perbuatan Allah melalui. Bi-nya adalah Nabi Musa. Perbuatan Allah melalui. Sebetulnya Allah kuasa langsung terbelah. Tetapi menunjukkan perlunya wasilah, maka melalui Nabi Musa. Allah membelah lautan ini melalui Nabi Musa. Jadi kata melalui ini dipertegas. Melalui Nabi Musa. Jadi harusnya kagum kepada Allah melalui Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi setelah ini? Setelah mereka selamat, ini Bani Israel, dalam perjalanan diberikan selalu mujizat oleh Allah SWT, diberikan makanan dari langit, al-manna was-salwa, dinaungi perjalanannya dengan awan, sehingga mereka tidak kepanasan. Kalau mereka haus, Nabi Musa tinggal diminta Allah untuk memukulkan tongkatnya ke batu, keluarlah mata air. Mata airnya bukan 1, 12 mata air, sesuai dengan marga-marga Bani Israel. Tetapi pada saat menjelang sampai kepada Palestina, Kanaan pada saat itu, Nabi Musa baru meminta sesuatu. Tapi apa yang terjadi? Mereka semuanya membangkang. Dan pembangkangannya tidak ketulungan. Nabi Musa meminta, masuklah ke negeri itu dalam keadaan bersujud. Hittatun, menghormati penghuninya. Menghormati penduduk asli negeri itu. Jadi, udkhulul baba, masuklah melalui pintu yang benar. Seraya bersujud, sujadan.
Dan hittatun, hitta itu artinya dengan sopan santun, menghormati pemiliknya. Tetapi apa kata mereka nantinya? Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu berdua mengusir mereka. Pergilah kamu berdua berperang mengusir mereka. Kalau mereka sudah keluar dari negeri itu, baru kami masuk. Coba ya. Diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah melalui Nabi Musa. Tapi pada saat Nabi Musa tidak punya pamrih, tidak punya minta apa-apa. Tapi begitu saatnya Nabi Musa meminta mereka semua menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Musa meminta mereka, kalau dia nanti tidak ada, digantikan oleh sepupunya, yaitu Harun, mereka justru menolak, bahkan hampir mencelakai Harun dengan memilih Samiri yang menjadi provokator di tengah-tengah mereka. Ya, ini jemaah sekalian berbahagia, fakta bahwa manusia bermasalah karena selalu menolak apa yang diwahyukan kepadanya dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka ajaran agama paling penting adalah bagaimana caranya kita menaklukkan hawa nafsu yang tangan-tangannya bekerja pada kita melalui makanan, minuman, dan hubungan-hubungan biologis. Maka atas dasar itulah kita diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Apa bertakwa? Patuh kepada Allah. Takwa tidak ada tanda takwa kalau tidak ada ketaatan. Walaqad arsalna Musa biayatina. Sungguh kami mengutus. Laqad arsalna, kami mengutus Musa. Walaqad arsalna Musa biayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan kepada para pemimpin-pemimpinnya. Perhatikan jemaah sekalian, ini adalah Fir'aun, adalah rajanya yang paling tinggi dalam hierarki piramida sosial. Kemudian ini adalah malaihi, yaitu pejabat-pejabatnya, berarti lapisan kedua. Ini nomor satunya, ini adalah nomor duanya. Dibawanya lagi, baru dibawanya lagi, baru dibawanya lagi adalah masyarakat biasa. Jadi ila fir'auna wa malaihi faqala, seraya Nabi Musa berkata. Jadi ini adalah kami mengutus Musa kepada Fir'aun dan kaumnya dan para pemimpinnya. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Fir'aun dan para pemuka masyarakat Mesir, ini Rasul Rabbil Alamin. Sesungguhnya aku ini siapa? Aku ini adalah Rasul Allah, Rasul Tuhan seluruh sekalian alam. Kata-kata ini Rasul Rabbil Alamin, saya adalah Rasul, utusan daripada Tuhan seluruh sekalian alam. Ini Rasul Rabbil Alamin, sungguhnya aku ini adalah Rasul Tuhan seluruh sekalian alam. Ini Rasul Rabbil Alamin, aku adalah Rasul Tuhan seluruh sekalian alam. Jemaah sekalian berbahagia, dan ketika Fir'aun dan para pemuka masyarakat menolak pernyataan ini, mereka meminta, apa buktinya kamu Rasul Rabbil Alamin? Nabi Musa keluarkan tongkatnya jadi ular. Keluarkan tangannya, keluar cahaya. Apa kata mereka? Kamu benar-benar tukang sihir, wahai Musa. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi apa sebabnya? Karena tidak berpikir rasional, objektif. Selalu hanya berpikir subjektif, emosional. Bahkan mereka mentertawakannya. Jadi ini adalah ilustrasi Pak Ustaz sekalian. Mereka justru mentertawakan saja Nabi Musa. Bukan hanya Nabi Musa, nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad juga ditertawakan. Ditertawakan. Sebagaimana mungkin sekarang kalau kita meminta orang membahas Al-Quran terus ditertawakan. Ya. Karena sekarang dunianya kita sudah demikian luas kok. Hanya bicara Al-Quran dulu. Al-Quran bicara tentang Tuhan dan akhirat kematian saja. Mereka mentertawakannya jemaah sekalian. Falamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka bangsa Mesir tadi, yaitu Fir'aun dan para pemuka masyarakatnya, bi ayatina, membawa ayat-ayat kami. Iza, dengan serta-merta, hum, mereka. Dengan serta-merta mereka minha, terhadap ayat-ayat ini. Haknya ke sini. Hum minha, terhadap ayat itu, yadhakun, mereka mentertawakannya. Mereka tertawa terbahak-bahak,
mengatakan bahwa Musa, apa yang kamu tunjukkan itu sihir, itu bukan dari Tuhan. Yaitu ada tongkat jadi ular, tangan itu jadi cahaya, itu benar-benar sihir. Kalau tidak percaya, nanti kami akan datangkan tukang-tukang sihir yang lebih hebat daripada kamu. Tapi apa yang terjadi ketika tukang sihir itu justru beriman kepada Nabi Musa? Apakah mereka beriman? Tidak juga. Karena dasarnya apa? Dasarnya adalah tuli, buta, dan memilih kesesatan. Tadi ingat ayat 41. Ayat 40. Mereka memilih untuk tuli, tidak mau mendengar. Mereka memilih untuk buta, tidak melihat kenyataan. Mereka memilih berada dalam naungan kegelapan, kesesatan. Maka ketika yang datang itu adalah cahaya, karena sudah terbiasa dalam kegelapan, mereka mentertawakannya. Adakah hewan yang paling anti terhadap cahaya? Ada. Namanya kelelawar. Kelelawar ini paling anti terhadap cahaya, makanya kalau siang dia kerjanya tidur, menggelantung di pohon-pohon, di gua-gua. Bagaimana caranya kelelawar menggelantung? Menggelantungnya adalah kaki di atas, kepala di bawah. Ingat, kaki di atas, kepala di bawah. Jadi orang yang memiliki kegelapan, orang yang membutakan matanya terhadap kebenaran, orang yang mentulikan kupingnya terhadap kebenaran, mereka akan seperti kelelawar. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, berjalan terjungkal. Maka kelelawar itu kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kalau dia pipis, tersiramlah seluruh tubuhnya. Makanya paling bau itu adalah kelelawar. Falamma ja'ahum biayatina idzahum minha yadhakun. Sejatinya, senormalnya manusia apa? Kepala di atas, kaki di bawah. Tapi kelelawar, kaki di atas, kepala di bawah. Kenapa? Karena paling benci kepada cahaya dan paling suka kepada kegelapan. Itu sebabnya kelelawar jalannya di malam hari. Kalau sudah malam hari, sudah gelap, baru tuh kelelawar bisa jalan. Jadi hidupnya kelelawar adalah di malam hari yang gelap gulita. Kenapa? Karena paling takut kepada cahaya. Maka hidupnya menggelantung, kepala di bawah, kaki di atas. Ini adalah masih ilustrasi Bani Israil tadinya yang diselamatkan oleh Nabi Musa. Wa ma nurihim min ayatin, dan tiadalah kami perlihatkan kepada mereka di antara ayat-ayat, min ayatin, tiadalah kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat, illa kecuali hiya, ayat yang datang terakhir ini, akbar, lebih besar, min ukhtiha, dari saudaranya, maksudnya dari ayat-ayat sebelumnya, dari mukjizat. Jadi ingat saya, mukjizat dalam Al-Quran itu selalu ayat. Kalau mukjizat dalam Al-Quran tidak pernah disebut mukjizat, bahasanya adalah ayat. Ya. Min ayat maksudnya di antara mukjizat. Tiadalah kami memperlihatkan kepada mereka di antara mukjizat-mukjizat itu, illa kecuali hiya, mukjizat yang diperlihatkan itu, akbaru, lebih besar, min, ketimbang daripada ukhtiha, mukjizat sebelumnya. Mukjizatnya Nabi Nuh, bikin perahu di atas gunung, besar. Tapi lebih besar lagi mukjizatnya Nabi Musa, di mana laut terbelah. Kalau bikin perahu kan masih wajar, hukum alam kan seperti itu. Kalau kita tidak tenggelam ya bikin perahu. Ya. Nabi Nuh bikin perahu cuma di atas gunung, dan dia tahu kalau nanti akan terjadi banjir bah. Tapi kalau Nabi Musa, air yang sejatinya tidak boleh terbelah menjadi terah. Itu disebut dengan akbaru min ukhtiha. Ukhti secara bahasa saudara perempuannya. Kenapa? Karena ya ayat itu kan perempuan. Ini ada tak marbutannya. Jadi min ukhtiha. Ya, makanya dari sini dipakailah dalam bahasa Arab. Kalau ada beberapa kata tetapi menggunakan hukum gramatika, kaidah yang sama disebut dengan akhawatuha. Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, begitu. Jadi ada kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya. Wa akhadnahum, dan kami timpakan kepada mereka. Kami hukum mereka bil adab, dengan adab. La'allahum, tapi ingat Bapak sekalian, coba perhatikan baik-baik ayat ini. Azab, siksaan yang Allah berikan pun di dunia ini bukan tujuannya Allah murka sebetulnya kepada mereka. Tapi azab Allah adalah bukti cinta. Jadi di balik cinta pasti ada yang disebut dengan hukuman.
Kalau di balik cinta tidak ada hukuman, ya bukan cinta namanya. Maka hukuman adab ini adalah berasal dari cintanya Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa lihat dalam ayat ini. Kami, kata Tuhan, menimpakan kepada manusia itu azab di dunia, harapannya mereka kembali. La'allahum yarji'un. Kata-kata la'allahum yarji'un, yarji'un kemana? Yarji'uni, kembali kepada aku, kepada Allah. Jadi artinya apa? Azab, siksaan yang Allah berikan kepada hambanya adalah wujud rindunya Allah kepada manusia, Bapak Ibu sekalian. Sama misalnya kalau dikatakan zaharal fasadu di surat Ar-Rum. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Nampak kerusakan di darat dan di laut akibat kerusakan, akibat ulah perbuatan tangan manusia. Untuk apa? Liyudzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sama. Dirasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka supaya mereka kembali. Jadi Allah menimpakan itu sebagai bentuk cinta, kasih, dan rindunya kepada kita manusia. Nabi Musa memperlihatkan banyak sekali mujizat. Ya, diceritakan dalam Al-Quran ada 9 mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Wa qalu, dan mereka berkata, wa qalu, ini siapa kalau tadi? Fir'aun dan Malaihi tadi, dan pemuka-pemuka masyarakatnya. Ketika mereka berbicara kepada Musa, apa kata-katanya? Ya ayyuhas sahir. Nah, as-sahir yang dimaksud sini Nabi Musa. Jadi dia tidak menyebut lagi Musa. Dia tidak menyebut Musa, tapi ya ayyuhas sahir. Dia tidak mengatakan ya ayyuha Musa, ya Musa, tapi ya ayyuhas sahir. Wahai tukang sihir, coba. Ud'u lana, berdoalah untuk kami. Jadi dia panggil Nabi Musa sebagai tukang sihir, tapi minta berdoa untuk dirinya, untuk mereka. Ya. Ini kan benar-benar penghinaan. Menyebut Nabi Musa tukang sihir, tapi meminta Nabi Musa berdoa untuk mereka, untuk diri mereka. Rabbaka, kepada Tuhan Musa. Dikanya di sini kepada Musa. Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami. Bima ahida indaka innana lamuhtadun. Sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada kami. Kalau itu terjadi, innana lamuhtadun, kami akan mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kamu berdoa kepadanya dan benar-benar memberikan kepada kami akan mendapatkan petunjuk. Innana lamuhtadun. Terutama Bapak Ibu sekalian, sebelum tenggelamnya Firaun itu kan banyak kejadian yang menimpa Mesir, seperti misalnya hama belalang, hama katak, air jadi merah, itu kan banyak tuh. Dan mereka selalu minta kepada Nabi Musa supaya berdoa, dan dia berjanji, kalau itu hilang kami akan mengikuti kamu, kata mereka kepada Nabi Musa. Tapi setiap kali Nabi Musa berdoa dan hilanglah bencana itu, maka kemudian mereka kembali mengingkari lagi Nabi Musa. Inilah mereka mentertawakan para nabi dan rasul. Falamma kasyafna anhumul adzab. Tatkala kami mengangkat, kasyafna, tatkala kami hilangkan, anhum dari mereka al-adzab. Tadi azab itu seperti hama katak, kodok, hama belalang, kemudian apa lagi? Kemudian air yang jadi merah. Tatkala itu semuanya diangkat, apa mereka percaya kepada Nabi Musa? Ternyata tidak. Idahum yang kusun. Jadi hanya janji doang, janji saja mengatakan lamuhtadun. Hanya janji belaka saja, janji kosong mengatakan lamuhtadun, kami pasti akan mengikuti petunjuk kamu. Tapi faktanya setelah kasyafna anhumul adzab, kami hilangkan dari mereka siksaan itu, azab itu, hama kodok sudah hilang, hama belalang juga sudah hilang, sehingga mereka kembali bisa bertani dengan baik lagi, terjadi lagi hasil melimpah. Ternyata idahum yang kusun, serta merta mereka ingkar lagi terhadap janjinya tadi, yang kusun. Jadi Bapak sekalian, inilah tanda ciri orang yang menutup mata hatinya sehingga buta, menutup kuping telinga hatinya sehingga budak, dan memilih hidup di dalam naungan kegelapan seperti kelelawar tadinya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kategori seperti ini. Karena jemaah sekalian,
Allah tahu bahwa banyak manusia yang seperti itu, maka diberikanlah kepada kita seperti tadi musim semi yang disebut dengan Ramadan. Maka Ramadan ini Bapak sekalian sedapat mungkin kita konsentrasikan diri kita untuk benar-benar mempelajari kitab suci Al-Quran. Kita tentu menjalankan kehidupan yang lain seperti kita ngantor, kita ibu rumah tangga menyiapkan kebutuhan rumah tangganya, tetapi hendaknya menambah, meningkatkan jatah waktu lebih lama untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Kalau kita tidak menyiapkan jatah waktu lebih lama untuk pelajari Al-Quran, pertanyaannya apa bedanya bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan? Karena berpuasa itu kan tidak punya kegiatan apa-apa. Berpuasa tidak punya kegiatan. Berpuasa itu kan bisa ke pasar, bisa ke kantor, bisa ke ladang, bisa ke sawah, bisa ke laut, bisa naik pesawat. Itu yang namanya berpuasa. Nah, kalau tidak kemudian menyiapkan waktu untuk memperdalam Al-Quran, lalu apa bedanya? Ya, apa bedanya dengan orang lain yang tidak menghormati Al-Quran? Bapak Ibu sekalian, sekarang Israel menggempur Gaza. Bapak Ibu sudah dengar cerita beritanya. Dan ini berulang, tahun lalu juga kan Ramadan juga dilakukan itu. Seakan-akan mereka Israel ini ingin menunjukkan kepada kita bagaimana dia menodai bulan Ramadan. Tapi bisakah umat Islam punya moral force untuk mengecam Israel sekeras-kerasnya? Tidak bisa. Karena orang Islam juga melakukan hal yang sama. Iya. Apa yang terjadi di Israel terhadap Palestina, itu yang terjadi di depan DPR. Apa yang terjadi Israel terhadap Palestina di Al-Aqsa, itu yang terjadi pada Saudi di Yaman. Jadi yang menggempur Yaman juga begitu. Ramadan juga Saudi tetap menggempur Yaman. Nah, pertanyaan, ketika kita tidak berani mengecam Saudi yang menggempur Yaman, ya negara Muslim dan tercatat dalam sejarah banyak dalam hadis-hadis orang Yaman Al-Yamani, ya lalu kemudian digempur setiap hari oleh Saudi, dan yang diuntungkan di situ adalah penjual senjata dari Eropa dan Amerika. Itu sebabnya tidak ada kecaman terhadap intervensi Saudi kepada Yaman, sebagaimana kecaman terhadap Rusia terhadap Ukraina. Karena diuntungkan di sana negara barat penjual senjata, penjual rudal-rudal, penjual pesawat-pesawat tempur. Ya, karena umat Islam hampir tidak mengecam itu, ya umat Islam tidak punya moral force dong untuk mengecam Israel yang melakukan yang sama terhadap Palestina. Kalau kita mengatakan lah dia kan Israel. Ya, tapi sudut pandangnya beda. Kenapa Israel menyerang Palestina? Bagi dia Palestina tidak punya tanah di situ. Salah. Kenapa ya Saudi menyerang Yaman? Ya bagi ya Saudi, Yaman salah. Seperti itu juga. Dia tidak berhak, karena yang berhak di situ adalah Abdul Rabi Mansur yang dulu lari dari negerinya itu. Seperti itu ya. Begitu juga, kenapa kau menyiksa orang di bulan Ramadan di depan Gunung Emper? Ya dia salah. Nah, kalau sudut pandangnya seperti itu, lantas apa bedanya dengan Bani Israel? Ya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia. Kalau kita tidak menyiapkan waktu untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, lantas apalagi yang kita bisa harapkan daripada umat untuk kembali kepada Al-Quran. Kalau Ramadan saja yang jelas-jelas disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, kita tidak manfaatkan secara maksimal, lalu apa lagi harapan kita kembali kepada Al-Quran? Apalagi harapan kita untuk menjawab kerisauan Nabi ketika mengatakan ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini terjauhi. Sehingga Al-Quran, ketika umatku dari Al-Quran terjauhi, maka umatku digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menjalankan agenda-agenda tersembunyi mereka. Mudah-mudahan kita terhindar dari diperalat seperti itu, sehingga kita benar-benar menjadi orang dan bangsa yang merdeka, semerdeka-merdekanya, berjalan sesuai dengan rasionalitas objektif kita semuanya. Terima kasih. Yang mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Barakallahu fiik. Ustaz, beri pencerahan sikit Ustaz. Kenapa dalam surah Fatihah ada alif lam, tapi dalam ayat 43 dinakirakan sirat sama al-mustaqim tadi. Afwan Ustaz, barakallahu fiik. Baik. Jadi jemaah sekalian, kita lihat dulu tadi yang ada surat al-mustaqimnya. Ya, ini tadi.
Mana tadi? Nah ini dia. Nah jadi di ayat 43 ini kita lihat innaka ala siratin mustaqim. Kalau di dalam Al-Fatihah itu kan tidak ada ada alif lamnya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada alif lam. Jadi kalau di di dalam Al-Fatihah itu ihdina siratal mustaqim. Jadi kalau di di Al-Fatihah suratnya itu adalah mudhaf namanya. Mustaqimnya mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaihnya itu bersifat ma'rifah sehingga ada al-mustaqimnya. Tetapi dalam hukum bahasa Arab yang namanya mudhaf tidak boleh pakai alif lam, itu sama sekali tidak boleh. Kalau mudhafun ilaih bisa pakai alif lam, bisa tidak. Karena ada mudhafun ilaih yang sifatnya ma'rifah, ada yang bersifat nakirah. Nakirah itu tidak pakai alif lam. Nah, jadi kalau dikatakan siratal mustaqim itu sama kalau kita mengatakan miftahus sayyarati. Lalu kenapa di sana sirata bukan siratul mustaqim? Karena dia dalam maf'ul bi, objek dari kata ihdina, beri petunjuklah kami, ihdina sirata, ya. Jadi objek maf'ul daripada ihdina adalah surat. Jadi makanya suratnya di fathah, mansub namanya. Ihdina siratal mustaqim, ya. Itu yang pertama. Jadi siratal di situ jalannya yang lurus. Maksudnya di situ sebetulnya mustaqim jalannya orang lurus, ya. Nah, sedangkan kalau di sini siratin mustaqimin, ya. Kalau di sini adalah sifat dan disifati. Jadi mustaqim di sini sifat daripada jalan, ya. Jadi innaka sesungguhnya engkau Muhammad ala berada di atas jalan yang sifatnya lurus, ya begitu. Bukan jalannya jalannya yang lurus, tapi jalan yang sifatnya lurus. Karena ini mustaqimin di sini adalah sifat terhadap sirat. Ini namanya hukumnya na'at wa man'ud, sifat wa mausuf. Sedangkan dalam ihdinas siratal mustaqim, dia adalah hukumnya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Seperti itu harus kira. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Semoga Allah memberkati kita semua. Mendengar Bapak paparan dan saya menyimak dari ayat 41 sampai 50 pada pagi hari ini. Ini pandangan saya, pemahaman saya, Ustadz, ya. Ini mengkonfirmasi. Ini adalah jawaban terhadap ayat-ayat pertama dari surah ini sendiri gitu loh. Ketika Allah bersumpah wal kitabil mubin gitu. Bahwa demi kitab yang sangat jelas. Ini makin memperjelas di sini. Ini memperjelas. Ada pemandunya, maka disuruh pas tamsik billadzi uhiya. Iya, ini uhiya yang dimasukkan di situ kan yang tadi Alkitab wal mubin. Sudah jelas di situ. Semakin jelasnya lagi itu ketika inna ja'alnahu, setelah ayat 2 ini Ustaz, ya. Ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan itu. Bahwa itu ada menggunakan bahasa yang jelas. Yang memperjelas ini ja'alna ini dia Allah sendiri yang memperjelas itu gitu. Nah, makanya saya ingin mengatakan bahwa kebangetan gitu. Kita dengan pemaparan, dengan kondisi kitab ini sudah sangat jelas begini, sehingga kita tidak mendapat petunjuk dari sini. Ini yang saya pahami dengan pelajaran kita pagi ini. Mohon saya diluruskan Ustaz kalau misalnya saya keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira benar sekali. Jadi Al-Quran ini banyak sekali, di dalam Al-Quran ini berkali-kali mengatakan bahwa la raiba fihi. Al-Quran itu adalah nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Banyak kata-kata yang memberikan penekanan kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran berkali-kali katakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Telaahkanlah Muhammad kepada manusia apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab daripada Al-Quran itu. Itu ada utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kan dalam surat Al-Ankabut seperti itu. Jadi telahkanlah kepada mereka tentang Al-Quran. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam Al-Quran dikatakan kalau kamu ragu ya, terhadap apa
yang kami turunkan kepada Rasul kami Muhammad, maka fa'tu bi surat min mislih. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wada'u syuhada min dunillah. Nabi juga mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian dua hal yang sangat berat, ya, yaitu sakalain, itu dua hal yang sakal itu berat, ya, dua yang sangat berat, yaitu kitabullah wa itrati. Pertama disebutkan kitabullah, kitab Allah. Nah, jadi banyak sekali lah yang menjelaskan betapa pentingnya Al-Quran ini. Dan umat Islam kita, kalau terutama dalam bulan Ramadan ini, rata-rata membaca Al-Quran. Bahkan ada yang punya target 10 hari tamat satu Al-Quran, sehingga 1 bulan 3 kali tamat. Tapi apa masalahnya? Nah, masalahnya pada tadabbur itu tadi. Cobalah kita lihat, ada banyak umat Islam kita yang ngejar baca Al-Quran sekarang. Tetapi benar-benar hanya mengejar pahala saja, mengejar supaya tamat saja. Pokoknya ngejar-ngejar di majelis-majelis taklim itu pasti. Bahkan di luar Ramadan ada namanya Odoj. Odoj itu adalah one day one juice. Ya. Odoj one day one juice. Itu dikejar. Tapi hanya sekedar baca doang. Hanya berhenti pada teks. Tidak pernah menyeruak, menyelam, masuk ke kedalaman maknanya. Untuk menyeruak dan masuk ke dalam kedalaman maknanya, maka butuh yang namanya tadabbur. Ya. Bukan hanya sekedar kalau membaca, ini orang Arab semua pasti tahu Al-Quran. Kenapa? Orang Arab, tulisan Arab. Tapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya melawan Nabi? Ya. Kita tahu ketika mereka mendengar Al-Quran, dia tahu itu bagus. Tetapi apa yang membuatnya? Hatinya. Hati itu diselesaikan dengan apa? Hati Al-Quran juga. Jadi hatinya manusia hanya bisa diselesaikan dengan hatinya Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu punya tubuh, sebagaimana kita punya tubuh. Kita punya tubuh, kita juga punya jiwa, hati. Al-Quran punya tubuh, punya hati juga. Apa tubuhnya Al-Quran? Tulisannya. Jadi tulisan yang Bapak Ibu lihat ini tulisannya tubuhnya. Tubuh ini hanya adalah pintu untuk masuk ke kedalamannya. Jadi ingat, yang namanya tulisan teks adalah pintu saja untuk masuk, menyeruak, menyelam ke kedalaman makna daripada kata-kata tersebut. Upaya proses operasional masuk ke dalam, menyelam ke kedalaman makna daripada kata demi kata ini disebut dengan tadabbur. Maka Al-Quran mengatakan, afala tadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Orang yang berhasil menyelam masuk ke kedalaman makna-makna Al-Quran dan menemukan mutiara yang tersimpan di sana disebut dengan rasikhuna fil ilmi. Ya, dan di sini dikatakan bahwa tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali illallah warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang bisa mengetahui makna-makna daripada Al-Quran kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi. Orang yang mendalam ilmunya tentang makna-makna daripada ayat-ayat, tulisan ayat ini. Nah, jadi problemnya adalah tidak adanya proses diving. Ya. Jadi harus orang diving masuk ke kedalaman makna daripada Al-Quran itu. Nah, ini cuma sekitar sebagian yang jarang terjadi. Ini jarang sekali terjadi. Kajian-kajian Al-Quran itu sangat-sangat jarang terjadi. Ya, kebanyakan kan kita membaca buku misalnya saja, ataukah memperbaiki bacaan Al-Quran saja. Kita sampaikan semuanya itu bagus, tetapi itu bukan tujuan terakhir daripada Al-Quran. Tujuan terakhir daripada Al-Quran adalah memahami maknanya. Oleh sebab itulah, namanya baca buku itu adalah sekunder. Kita juga di sini di RKB ini, di pengajian tadabbur kita ini ada juga pembahasan bukunya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah ikut, kalau hari Sabtu kita baca buku filsafat, ya, hikmah, yang merupakan turunan dari buku Hikmah Muta'aliyah. Kemudian kalau malam hari kita baca juga buku Irfan. Tetapi kita anggap itu sekunder untuk membantu kita lebih dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Tetap aja yang primer itu adalah Al-Quran. Makanya kita buktikan Al-Quran, kita berikan porsi tadabburnya 3 kali dalam sepekan, sedangkan mengkajian filsafat kita hanya 1 kali 1 pekan, yaitu hari Sabtu sore. Kajian Irfannya juga 1 kali 1 pekan, yaitu hari Sabtu sore. Belajar bahasa Arab juga 1 kali 1 pekan, yaitu hari Ahad sore. Kita berikan porsi yang paling besar kepada Al-Quran. Dan kita berharap Bapak sekalian apa yang kita lakukan ini bisa menjadi kebiasaan yang menyebar di tengah-tengah umat Islam,
Karena kalau Bapak ikuti dari awal ini pengkajian tadabbur ini, kita benar-benar menyaksikan keluar biasaan Al-Quran. Al-Quran itu benar-benar sangat rasional, berkali-kali meminta kita menghormati orang berilmu, berkali-kali meminta kita memberdayakan akal pikiran kita, berkali-kali meminta kita untuk mengenal Allah dan melawan hawa nafsu kita. Pokoknya kalau kita mempelajari Al-Quran, kita sedang berjalan menjadi manusia suci juga. Walaupun kita tidak sampai ke sana, tapi proses ke arah situ kita sudah lakukan. Toh Allah tidak minta hasil akhir. Yang Allah minta adalah proses. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lama sabirin. Apakah kalian dibiarkan masuk surga begitu saja sebelum Allah mengetahui, melihat siapa di antara kalian yang paling bersungguh-sungguh dan sabar di dalam mengikuti proses itu. Ada lagi yang lain? Saya masih bisa sedikit Ustaz, sedikit. Silakan. Ini mendalamnya. Sebelum Pak Max ya yang angkat tangan itu. Izin ya. Saya ingin mendalami sedikit aja Ustaz. Pada ayat 44 ya tadi ya Ustaz. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa ta'lam. Dalam ayat ini jelas sekali Ustaz ya. Ini ancaman itu, apa peringatan Allah wa sawfa tus'alun gitu, wa sawfa tus'al. Ini kan Allah seakan mengancam kita pertanggungjawaban gitu loh. Allah tidak fair misalnya Allah izin mohon maaf ya, tanda kutip Allah tidak fair minta pertanggungjawaban terhadap kita kalau sesuatu kita belum tahu. Makanya ada kata la zikrun ya kan. Benar-benar ini ada peringatan ya, ada pelajaran gitu. Barang apa? Al-Qur'an ini wahyu ini itu landing di atas akal yang sehat. Manualnya itu logika dan rasional gitu kan. Sudah ada Muhammad sebagai guidance-nya gitu loh. Nah, Allah itu kalau ini semua sudah jelas Kitabim Mubin itu sudah sangat jelas. Lalu Allah mengancam kalau kalian tidak mengikuti tadi istamsak, kelak akan dimintai pertanggungjawaban loh ini. Mohon izin Ustaz, mudah-mudahan saya keliru ya Ustaz. Assalamualaikum. Saya kira benar sekali. Karena ini yang dimaksud saufa pasti kamu akan. Itu dalam bahasa Arab kalau menggunakan kata saufa sebetulnya tanpa saufa. Kita sampaikan sedikit secara bahasa Pak sekalian. Dalam bahasa Arab itu kalau sudah mudhari kata ini tus'alun. Ini kan sudah mudhari namanya. Yang mudhari majhul bentuk pasif yang mudhari ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Ini pun sudah cukup karena dalam bahasa Arab itu namanya mudhari berlaku sekarang dan akan datang. Jadi mudhari dalam bahasa Arab itu berlaku sekarang yang sedang berlangsung, tapi berlaku juga untuk yang akan datang. Jadi untuk menunjukkan keakandatangan itu sudah cukup dalam mudhari. Tapi ketika disampaikan kata sauf itu penekanan tentang hal yang akan datang, istiqbal. Jadi sauf ini namanya huruf istiqbal. Menunjukkan keakandatangan. Pasti akan. Jadi kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya saufa ini ditemukan di dalam surat An-Naba tadi dengan surat Takasur. Cuma ada yang diperpanjang saufa dan disingkat. Karena saufa ini bisa disingkat. Jadi saya lamun itu singkatan dari saufa juga. Saya lamun itu saufa ya lamun. Kalau di yang tempat lain saufa ta'lamun itu sama dengan ini. Saufa tus'alun. Nah, jadi begitulah kaidah. Jadi benar-benar ini penekanan sebetulnya. Jadi kalau kita sedikit mengerti kaidah bahasa Arab, ini mengerikan sebetulnya. Karena benar-benar kita di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Kau apain itu Al-Quran? Ada di handphonemu, ada di rumahmu, ada di rak lemari. Bahkan kamu baca, tapi kok kenapa tidak pernah diving, tidak pernah menyelam masuk ke kedalaman maknanya. Terima kasih banyak Ustaz Tauhidi yang telah memberikan penekanan stressing. Berikutnya kepada Max, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syukur, Masya Allah. Ya. Ada dua mungkin pertanyaan saya. Yang pertama tentang boikot Ustaz. Itu dalam pandangan Islam bolehkah memboikot? Ya kebijakan memboikot lah. Karena setahu saya baca sejarah Islam yang ada Nabi diboikot tapi tidak pernah melontarkan kebijakan memboikot gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini alih-alih kalangan yang mukul Ade Armando mengakui kesalahannya gitu. Yang ada makin menjadi-jadi, ada narasi yang saya lihat di media sosial menggunakan ayat surah Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 191 itu yang bunuhlah kafir dimanapun kalian jumpai gitu. Nah pertanyaan saya yang kedua ini terminologi kafir dan terkait ayat itu yang diperintah membunuh itu Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama adalah boikot. Boikot dalam agama ini bisa saja dilakukan kalau dalam suasana perang.
Lagi-lagi boykot bisa dilakukan dalam suasana perang. Dipaksa musuh untuk menyerah, bukan untuk dibinasakan. Kami misalnya ada musuh di sana mau menyerang kita. Bagaimana cara supaya dia berhenti menyerang? Ya diboykot. Diboykot artinya dihentikan pasokan logistiknya, dihentikan pasokan senjatanya. Itu diboykot namanya. Itu strategi perang, tapi dalam kondisi tidak perang tidak boleh, karena pasti yang korban nanti masyarakat sipil. Kan tidak semua di negara itu orang berdosa, tidak semua orang di negara itu adalah orang bersalah sebetulnya. Di negara itu seperti yang kita pernah ceritakan di dalam surat Al-Mu'min, di dalam istana Fir'aun saja ada orang beriman. Ya. Jadi di dalam istana Fir'aun saja ada orang beriman. Jadi seandainya Nabi Musa pada saat itu memboikot Fir'aun, yang korban bukan hanya Fir'aun dan Malaihi tadi, tapi yang korban juga orang beriman itu, yang pada akhirnya kita lihat membela Musa mati-matian. Nah inilah makanya boikot boleh, tapi dalam suasana peperangan. Dan ini saya kira dipakai dalam strategi perang dimanapun juga. Jadi untuk melumpuhkan lawan itu, supaya tidak terjadi kontak senjata dan korban banyak, diboikot. Hentikan pasokan logistiknya. Sehingga begitu mereka tidak punya bahan makanan, mereka tidak punya bahan bakar, lemas mereka, nggak bisa berperang. Akhirnya menyerah. Gitu. Jadi menghentikan peperangan. Begitu yang kedua, bagaimana dengan waktuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana saja kamu temukan mereka. Ini tidak boleh dipotong ini ayat ini, dalam suasana perang juga begitu. Dalam suasana perang, di dalam darul harb namanya, itu berlaku ini. Tapi kalau dalam suasana darussalam, suasana damai, tidak boleh terjadi. Bayangkan kalau di mana saya kita temukan orang kafir dibunuh, ya kerjanya kita bunuh-bunuhan saja, karena mana ada orang kafir mau dibunuh begitu saja, pasti dia akan melakukan perlawanan. Iya, jadi artinya apa? Dalam medan peperangan lagi, namanya darul harb. Jadi harus kita bedakan dulu, ayat itu berlaku pada darul harbi atau darus salami. Ya, kalau berlaku dalam darul harb, jangan diperlakukan pada darus salam. Yang darus salam jangan diberlakukan pada darul harb, begitu. Jadi harus dilihat konteksnya. Makanya perlu kita membaca Al-Quran secara tuntas, tidak hanya mengambil sepotong-potong. Satu. Yang kedua, menyangkut masalah perang, itu adalah ayat-ayat yang bersifat komunitas, ayat yang bersifat kaumia, bukan kaunia, kaumia, bersifat masyarakat. Di masyarakat itu ada institusi, lembaga, ataukah pemilik otoritas yang menyatakan perang. Kalau semua orang punya otoritas untuk menyatakan perang, yang terjadi adalah tawuran. Ya, bayangkan, yang di sana menggunakan ayat itu dan menganggap kita lawannya. Kita juga menggunakan ayat itu menganggap dia lawannya, walaupun sama-sama Muslim. Hanya beda gang saja. Apa yang terjadi? Tawuran. Sama-sama menggunakan kata-kata waktuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu temukan mereka. Jadi ini tidak boleh. Pada zaman Nabi, yang berhak menentukan perang itu adalah Nabi sebagai pemimpin tertinggi. Dalam sebuah negara, yang berhak menentukan perang itu adalah sudah ada dalam konstitusi. Ya, di konstitusi sudah ditentukan siapa yang menyatakan perang. Tidak. Jadi ada ayat yang sifatnya kaum itu komunitas, ada yang sifatnya individu, nafsiyah namanya. Jangan yang sifatnya nafsiyah ditafsirkan kaumnya, jangan yang kaum ditafsirkan nafsiyah. Salat itu nafsiyah, pribadi-pribadi bertanggung jawab gitu. Berzakat fitrah itu kewajiban setiap orang, berpuasa juga begitu. Tapi kalau perang misalnya, itu tidak setiap orang. Mengadili pencuri itu tidak setiap orang. Pengadilan itu harus dilakukan oleh institusi yang memang sudah disepakati bersama. Namanya akad. Makanya dalam Al-Quran harus ada akad. Ada akad individu seperti akad pernikahan, akad jual beli, ada akad sosial. Seperti Nabi lakukan di Madinah pada saat membentuk Madinatul Munawwarah. Itu atau akad namanya, disebut dengan piagam Madinah, Sahifah Madinah. Itu namanya akad sosial. Nah, akad-akad seperti ini wajib dipenuhi. Kenapa? Karena Al-Quran surat Al-Maidah ayat pertamanya adalah meminta umat Islam wajib memenuhi akadnya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uqud itu bentuk jamak dari akad. Jadi semua bentuk akad-akad kalau sudah terlanjur akad harus dipenuhi. Orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad kalian. Begitu. Jadi dengan demikian tidak bisa ayat dilepaskan dari konteksnya semuanya. Ini sangat-sangat berbahaya. Karena ada ayat bisa dipotong-potong.
Seperti dikatakan kemarin penceramah kita, di Indonesia ini serba digoreng, bahkan ayat pun bisa digoreng. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.